Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tema moderasi beragama sebagai acuan dan pembelajaran untuk menghadapi ujian seleksi nanti. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Latihan soal 7. 1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI melakukan evaluasi program moderasi beragama di tingkat provinsi. Hasil evaluasi menunjukkan penurunan indeks moderasi beragama sebesar 5% di Provinsi X dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam rapat koordinasi, tim evaluator memaparkan beberapa temuan, namun mengalami kesulitan menentukan faktor utama penyebab penurunan tersebut. Sebagai pegawai ASN Kementerian Agama, langkah paling tepat untuk mengidentifikasi akar masalah adalah A. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan di Provinsi X. B. Menganalisis tren pemberitaan media massa lokal terkait isu-isu keagamaan. C. Memeriksa kembali validitas instrumen pengukuran yang digunakan dalam evaluasi. D. Membandingkan hasil evaluasi dengan provinsi lain yang memiliki karakteristik serupa. E. Mengadakan fokus group discussion dengan tokoh agama dan masyarakat setempat. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa A. Survei kepuasan layanan keagamaan belum tentu berkaitan langsung dengan indeks moderasi beragama. B. Analisis media massa dapat memberikan gambaran, namun belum tentu mencerminkan akar masalah yang sebenarnya. C. Memeriksa validitas instrumen adalah langkah paling tepat untuk memastikan akurasi pengukuran dan mengidentifikasi potensi kesalahan sistematis. D. Perbandingan dengan provinsi lain bisa membantu, tapi tidak langsung menunjukkan akar masalah di Provinsi X. E. FGD bisa memberikan wawasan, namun belum tentu menghasilkan data yang terukur dan objektif. 2. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI mengembangkan instrumen baru untuk mengukur tingkat moderasi beragama di Indonesia. Instrumen ini mencakup 5 dimensi: toleransi, inklusivitas, keadilan, kesetaraan gender, dan nasionalisme. Setelah uji coba di 10 provinsi, ditemukan bahwa skor dimensi nasionalisme memiliki korelasi sangat rendah dengan skor total moderasi beragama. Sebagai pegawai ASN Kementerian Agama yang ditugaskan mengevaluasi instrumen ini, rekomendasi paling tepat adalah A. Menghapus dimensi nasionalisme dari instrumen karena tidak relevan. B. Merevisi indikator-indikator dalam dimensi nasionalisme agar lebih relevan. C. Menambah bobot dimensi nasionalisme dalam penghitungan skor total. D. Melakukan analisis faktor konfirmatori untuk menguji struktur dimensi instrumen. E. Mengganti dimensi nasionalisme dengan dimensi lain yang lebih relevan. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa A. Menghapus dimensi terlalu terburu-buru tanpa analisis lebih lanjut. B. Merevisi indikator bisa dilakukan, tapi perlu didahului analisis komprehensif. C. Menambah bobot tidak menyelesaikan masalah jika dimensi memang tidak relevan. D. Analisis faktor konfirmatori adalah langkah paling tepat untuk menguji validitas konstruk dan struktur dimensi instrumen secara keseluruhan. E. Mengganti dimensi memerlukan justifikasi teoretis yang kuat, belum tentu diperlukan. 3. Tim pengembang moderasi beragama Kementerian Agama RI merancang program intervensi untuk meningkatkan indeks moderasi beragama di level kabupaten kota. Program ini mencakup pelatihan tokoh agama, dialog lintas iman, dan kampanye media sosial. Setelah implementasi selama 6 bulan di 5 kabupaten pilot project, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan indeks yang tidak signifikan. Sebagai pegawai ASN Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas monitoring dan evaluasi, langkah paling tepat untuk meningkatkan efektivitas program adalah A. Memperpanjang durasi program menjadi 1 tahun untuk hasil yang lebih optimal. B. Menambah komponen baru berupa pemberian insentif ekonomi kepada peserta program. C. Melakukan analisis regresi untuk mengidentifikasi prediktor terkuat peningkatan indeks. D.
Mengganti seluruh komponen program dengan pendekatan top-down yang lebih terstruktur. E. Meningkatkan intensitas program dengan menambah frekuensi kegiatan di setiap komponen. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa A. Memperpanjang durasi belum tentu efektif tanpa identifikasi faktor-faktor kunci. B. Pemberian insentif ekonomi bisa menimbulkan bias dan tidak berkelanjutan. C. Analisis regresi memungkinkan identifikasi komponen program yang paling berpengaruh, sehingga intervensi dapat difokuskan pada aspek tersebut. D. Mengganti seluruh komponen terlalu drastis tanpa evaluasi mendalam. E. Meningkatkan intensitas tanpa analisis bisa membuang sumber daya tanpa hasil optimal. 4. Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI melaksanakan survei nasional tentang persepsi masyarakat terhadap moderasi beragama. Hasil survei menunjukkan bahwa 65% responden menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan pemerintah harus membatasi penyebaran ajaran agama minoritas. Sebagai pegawai ASN Kementerian Agama yang bertugas menganalisis hasil survei, interpretasi paling tepat terhadap temuan ini adalah A. Mayoritas masyarakat Indonesia mendukung kebijakan pembatasan kebebasan beragama. B. Ada potensi bias sampling karena survei hanya mewakili kelompok mayoritas. C. Pernyataan dalam kuesioner bersifat ambigu dan perlu direvisi untuk survei berikutnya. D. Terdapat kesenjangan pemahaman tentang prinsip moderasi beragama di masyarakat. E. Hasil survei tidak valid karena bertentangan dengan semangat Pancasila. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa A. Interpretasi ini terlalu luas dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain. B. Asumsi bias sampling tidak berdasar tanpa informasi lebih lanjut tentang metodologi. C. Meski revisi kuesioner penting, ini bukan interpretasi utama dari hasil yang ada. D. Interpretasi ini paling tepat karena mengindikasikan adanya kesenjangan pemahaman tentang prinsip kebebasan beragama dalam konteks moderasi. E. Menyatakan hasil tidak valid hanya karena bertentangan dengan ideologi adalah kesimpulan yang tidak ilmiah. 5. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta melakukan studi longitudinal tentang efektivitas program moderasi beragama di sekolah. Studi dilakukan selama 3 tahun di 100 SMA di DKI Jakarta, dengan intervensi berupa integrasi nilai-nilai moderasi dalam kurikulum PAI. Hasil akhir menunjukkan peningkatan skor moderasi beragama siswa sebesar 15% dibanding kelompok kontrol. Namun, analisis lebih lanjut menemukan bahwa peningkatan ini tidak merata di semua sekolah. Sebagai pegawai ASN Kementerian Agama yang ditugaskan menindaklanjuti hasil penelitian ini, rekomendasi kebijakan paling tepat adalah A. Mengimplementasikan program secara nasional karena terbukti efektif meningkatkan moderasi beragama. B. Melakukan replikasi penelitian di provinsi lain untuk memastikan generalisasi hasil. C. Mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan program di setiap sekolah. D. Merevisi kurikulum PAI nasional dengan mengintegrasikan modul moderasi beragama yang digunakan dalam penelitian. E. Memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang berhasil meningkatkan skor moderasi beragama siswanya. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa A. Implementasi nasional terlalu terburu-buru tanpa memahami variasi hasil. B. Replikasi penting, tapi belum menjawab variasi hasil dalam studi ini. C. Mengidentifikasi faktor kontekstual adalah langkah paling tepat untuk memahami variasi hasil dan merancang intervensi yang lebih efektif. D. Revisi kurikulum nasional memerlukan pertimbangan lebih luas, tidak hanya berdasarkan satu penelitian. E. Pemberian penghargaan belum menyelesaikan masalah variasi efektivitas program. 6. Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI mengembangkan indikator baru untuk mengukur implementasi moderasi beragama di madrasah. Salah satu indikator yang diusulkan adalah persentase siswa yang bersedia menghadiri perayaan hari besar agama lain. Dalam uji coba di 50 madrasah, ditemukan bahwa indikator ini memiliki validitas yang rendah.
Sebagai pegawai ASN Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas pengembangan indikator, tindakan paling tepat adalah A. Menghapus indikator tersebut karena terbukti tidak valid dalam mengukur moderasi beragama. B. Merevisi redaksi indikator menjadi persentase siswa yang memahami makna perayaan hari besar agama lain. C. Menambahkan indikator lain yang berkaitan dengan interaksi lintas agama untuk meningkatkan validitas. D. Melakukan analisis faktor eksploratori untuk menentukan dimensi yang paling tepat bagi indikator tersebut. E. Mengganti indikator dengan persentase siswa yang mendoakan keselamatan pemeluk agama lain. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa A. Menghapus indikator terlalu terburu-buru tanpa analisis lebih lanjut. B. Merevisi redaksi belum tentu menyelesaikan masalah validitas konstruk. C. Menambah indikator bisa dilakukan, tapi perlu didahului analisis komprehensif. D. Analisis faktor eksploratori adalah langkah paling tepat untuk memahami struktur laten dari konstruk moderasi beragama dan menempatkan indikator pada dimensi yang sesuai. E. Mengganti indikator tanpa analisis mendalam tidak menjamin peningkatan validitas. 7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI melakukan evaluasi dampak program moderasi beragama di perguruan tinggi. Program ini mencakup revisi kurikulum, pelatihan dosen, dan kegiatan kemahasiswaan lintas agama. Setelah implementasi selama 2 tahun di 20 perguruan tinggi, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan indeks moderasi beragama mahasiswa sebesar 20%. Namun, evaluasi kualitatif menemukan adanya resistensi dari sebagian dosen dan mahasiswa. Sebagai pegawai ASN Kementerian Agama yang bertugas menyusun laporan evaluasi, rekomendasi paling komprehensif untuk tindak lanjut program adalah A. Melanjutkan program dengan penambahan komponen sosialisasi untuk mengurangi resistensi. B. Menghentikan program dan melakukan kajian ulang terhadap desain intervensi. C. Memodifikasi program dengan fokus pada komponen yang terbukti paling efektif. D. Melakukan analisis stakeholder dan merancang strategi manajemen perubahan yang lebih adaptif. E. Memperpanjang durasi program menjadi 5 tahun untuk hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa A. Penambahan sosialisasi saja belum cukup untuk mengatasi resistensi struktural. B. Menghentikan program terlalu ekstrim mengingat adanya hasil positif. C. Modifikasi program perlu, tapi harus mempertimbangkan aspek resistensi. D. Analisis stakeholder dan strategi manajemen perubahan adalah pendekatan paling komprehensif untuk mengatasi resistensi sambil mempertahankan dampak positif program. E. Memperpanjang durasi tanpa mengatasi resistensi bisa kontraproduktif. 8. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama RI merancang sistem monitoring dan evaluasi (MONEV) online untuk program moderasi beragama tingkat kabupaten kota. Sistem ini memungkinkan pelaporan real-time dan visualisasi data. Setelah implementasi selama 3 bulan, tingkat pelaporan dari daerah hanya mencapai 30%. Investigasi awal menemukan bahwa banyak petugas di daerah mengalami kesulitan teknis dalam menggunakan sistem. Sebagai pegawai ASN Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas implementasi sistem MONEV, tindakan paling efektif untuk meningkatkan tingkat pelaporan adalah A. Memberikan insentif finansial kepada daerah yang melaporkan tepat waktu. B. Menerapkan sanksi administratif bagi daerah yang tidak melaporkan. C. Kembali ke sistem pelaporan manual sambil memperbaiki sistem online. D. Melakukan pelatihan intensif dan menyediakan helpdesk 24 jam untuk petugas daerah. E. Merevisi seluruh interface sistem berdasarkan prinsip user centered design. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa A. Insentif finansial bisa meningkatkan pelaporan tapi tidak menyelesaikan masalah teknis. B. Sanksi administratif bisa kontraproduktif tanpa mengatasi akar masalah. C. Kembali ke sistem manual adalah langkah mundur dan tidak efisien jangka panjang. D.
Pelatihan intensif dan helpdesk adalah solusi paling tepat untuk mengatasi kesulitan teknis dan meningkatkan kapasitas petugas. Revisi interface penting, tapi memerlukan waktu dan tidak segera menyelesaikan masalah.